Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti, yang tentunya dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya, pantengin terus ya di YouTube resmi Pemka Buleleng. Oke, Semeton, hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Putu Yuli Aryani. Kak Sinta, boleh tolong dijelaskan lebih detailnya lagi? Iya, udah jelas ya. Pastinya dengan podcast kali ini kita harus menampilkan yang juara satunya dong. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan ASN berprestasi juara satu, inovasinya adalah Titi DJ. Silakan memperkenalkan diri Ibu Yuli. Selamat pagi semua, saya Luputu Yuli Aryani. Saya PNS yang diangkat tahun 1999 dan saat ini saya bekerja sebagai pelaksana di RSUD Kabupaten Buleleng. Dan tahun ini saya mengikuti lomba ASN berprestasi tingkat Kabupaten Buleleng dan saya mendapat predikat juara 1. Iya, waduh, keren banget. Berat banget Bu ya, juara satu ini pasti nggak gampang dong. Banyak hal yang harus dilakukan sehingga mencapai titik ini. Nah, saya baca-baca, saya lihat juga inovasinya itu adalah Titi DJ. Jadi itu terkait dengan apa Bu ya? Bisa dijelaskan sedikit tentang inovasi Ibu? Ya, inovasi Titi DJ ini adalah suatu aplikasi manajemen informasi rumah sakit yang dimana masyarakat bisa mendapat informasi mengenai ketersediaan tempat tidur pada RSUD Kabupaten Buleleng untuk khusus pasien rawat inap. Jadi masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur bisa langsung mengecek di aplikasi ini. Demikian, Mbak. Oke Bu. Sesuai dengan temanya itu Titi DJ, yaitu inovasi tempat tidur dalam jangkauan RSUD Buleleng. Nah, saya penasaran nih Bu, apa sih Bu latar belakang yang memotivasi Ibu untuk menciptakan inovasi Titi DJ ini? Sebenarnya latar belakang kenapa ada ide untuk menciptakan inovasi ini adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya pernah akan melahirkan dengan kondisi preeklamsi, jadi harus mencari rumah sakit yang ada ruang perawatan NICU untuk bayi saya. Jadi saat itu saya harus menelponin semua rumah sakit untuk mencari di mana ada yang punya perawatan NICU. Dan itu memerlukan waktu yang panjang dan lumayan memerlukan tenaga dan pikiran. Sedangkan ini harus cepat saya menemukan ruang perawatan NICU. Itu terjadi sudah puluhan tahun dan sudah di kabupaten lain, bukan di sini. Nah, dengan mengalami itu saya merasa, ini kayaknya informasi ini diperlukan oleh masyarakat. Dan yang kedua, kita sering melihat pasien datang ke rumah sakit umum dengan kondisi ingin dirawat inap, tetapi mendapat penanganan yang menurut pasien kok lama, kok saya tidak dipindahkan ke ruang rawat inap, kenapa saya lama di UGD. Sering sekali kami mendengar keluhan seperti itu, padahal bukan pelayanan yang lambat tetapi kondisi tempat tidur yang sedang tidak tersedia. Jadi informasi itu apabila tidak diketahui oleh masyarakat bahwa pelayanannya dianggap lambat, padahal karena memang tempat tidurnya yang tersedia, itu akan menimbulkan komplain. Sering terjadi bentrokan antara petugas, dikira lambat menangani padahal dia sudah ditangani, cuman belum dipindahkan saja karena tempat tidurnya sedang tidak tersedia. Terus ketiga juga untuk mempercepat petugas. Kalau ada informasi ini, petugas yang memberi pelayanan apabila ada pasien yang mendaftar untuk mendapat rawat inap bisa langsung mengecek di aplikasi ini, tempat tidur mana yang kosong, dan langsung bisa memberikan informasi kepada yang bertanya saat itu tanpa perlu menelpon semua ruangan dulu untuk melihat ketersediaan tempat tidur di ruangan. Iya. Demikian. Ya udah, ya berarti ini trauma membawa prestasi Bu jadinya. Jadi dari trauma Ibu yang dulu akhirnya timbul nih
inovasi baru. Aduh, kayak ini susah nih kalau nggak ada tempat tidur, jadi dibuat aplikasi semacam ini. Lalu Ibu, bagaimana dengan masyarakat yang ingin mengetahui ketersediaan tempat tidur? Bagaimana caranya? Dengan adanya inovasi ini, masyarakat yang ingin mengetahui informasi ketersediaan tempat tidur cukup dengan mengklik di website RSUD Kabupaten Buleleng, rsud.id. Di sana akan bisa dilihat namanya inovasi TTDJ, tempat tidur dalam jangkauan. Cukup mengklik itu akan bisa dilihat ada 2 aplikasi, yaitu informasi ketersediaan tempat tidur. Di sana akan menampilkan ruangan-ruangan apa saja yang ada di rumah sakit, kelas perawatan apa saja yang ada di rumah sakit, dan apabila diklik detailnya akan bisa dilihat umpamanya di kelas 3, ruangan mana yang sedang kosong, ruangan mana yang tempat tidurnya sudah terisi, berapa tempat tidur yang sedang tidak bisa dipergunakan, itu ada informasi yang bisa disampaikan, bisa dilihat di sana. Terus ada juga informasi aplikasi yang bisa dilihat langsung di monitor. Itu bisa dipasang ada di 2 tempat di RSUD, yaitu di loket pendaftaran rawat inap, yaitu di admisi di UGD, dan di loket pendaftaran rawat jalan. Jadi di sana masyarakat juga bisa melihat ketersediaan tempat tidur, jumlah tempat tidur yang kosong, terus tempat tidur yang sudah diamprah oleh orang lain. Jadi umpamanya ada tempat tidur yang sudah memang masyarakat akan memilih, itu sudah bisa juga kelihatan juga di sana di aplikasi itu. Demikian. Jadi Mbak. lebih mudah ya untuk masyarakat ya. Iya. Misalkan mau VIP, tinggal diklik for the tile, terus langsung habis itu bisa kelihatan berapa ruangan yang masih tersisa. Iya. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Jadi kenapa nih saya didiamin di UGD nih? Iya, Kalau seperti seandainya ruangannya penuh, Bu ya. Iya. Oke, berarti dengan inovasi ini sangat membantu pihak RS dan juga pasien ya Bu ya. Bagaimana juga RS bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien terhadap pasiennya. Oke, nah Bu, bagaimana implementasi TTDJ ini dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit, khususnya dalam pemantauan tingkat hunian rawat inap? Dengan implementasi inovasi ini, pelayanan menjadi lebih cepat. Karena yang harusnya petugas pemberi pelayanan harus mengecek ke setiap ruangan, dengan aplikasi ini dengan mengklik satu icon saja bisa langsung dapat ketersediaan tempat tidur yang ada. Jadi langsung bisa memberi informasi. Jadi pasien atau keluarga pasien yang memerlukan data langsung bisa dapat. Jadi lebih efektif, tidak harus lagi menghubungi semua ruangan, tapi langsung dapat datanya. Terus yang kedua, dari pihak manajemen, apabila inovasi ini bermanfaat, ada kejadian, misalnya ini ada kejadian pandemi atau keracunan massal atau kecelakaan bis, jadi pihak manajemen bisa langsung mengambil keputusan. Lihat tempat tidur, jumlah tempat tidur berapa yang kosong di ruangan. Seandainya tempat tidur penuh, manajemen bisa langsung mengambil keputusan untuk apakah mengeluarkan tempat tidur tambahan, atau apakah pasien harus dirujuk secepatnya karena kondisi tempat tidur yang tidak mencukupi lagi. Jadi bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk pelayanan pasiennya. Demikian. Berarti selain dari pihak pasien, ini juga dari manajemen juga sangat dimudahkan ya Bu ya dengan inovasi ini ya. Baik, Ibu, dengan inovasi TTDJ ini, pihak mana saja yang dapat memperoleh manfaat? Sudah jelas tadi ya dari manajemen ya, secara garis besar sudah Ibu jelaskan. Secara umum Ibu, apakah dengan membludaknya pasien di rumah sakit umum, inovasi ini sudah mulai digunakan Bu? Kalau manfaat secara garis besar, inovasi ini pertama untuk masyarakat umum pasti yang perlu informasi, dengan memanfaatkan inovasi ini bisa langsung dapat informasi. Yang kedua, bagi dokter praktik, bagi klinik swasta, rumah sakit swasta, puskesmas yang akan merujuk pasien. Apabila mereka sudah mengetahui aplikasi ini, bisa mengecek kalau memang ada ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, barulah merujuk pasien ke kami. Karena kalau apabila sudah tahu tempat tidur, biasanya yang dirujuk adalah khusus pasien-pasien yang harus dirawat lebih intensif. Apabila sudah tahu kondisi tempat tidur penuh,
mungkin bisa langsung mengambil keputusan untuk merujuk ke tempat lain. Atau apabila memang memungkinkan bisa langsung, jadi pasien tidak lama mendapat penanganan lagi dan langsung mendapat tempat atau fasilitas yang memang dituju setelah dirujuk. Terus yang ketiga, untuk petugas. Untuk petugas rumah sakit sendiri, dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah penyampaian informasi, karena sering sekali ada kita, pegawai rumah sakit, carikan kamar, sering sekali seperti itu. Dengan aplikasi ini kita bisa langsung melihat data dan langsung bisa memberikan informasi kepada masyarakat, adakah tempat tidur yang kosong atau tidak. Yang ketiga, untuk pemerintah sendiri bisa melihat, umpamanya kalau tempat tidur ruangan ICU selalu penuh, mungkin ke depannya bisa dimanfaatkan, bisa dipikirkan untuk apakah penambahan ruangan, apakah penambahan peralatan, atau penambahan alat dokter-dokter yang harus diinikan. Kalau memang tren penggunaan ruang ICU banyak, atau ruangan-ruangan lain yang trennya kelihatan selalu penuh, mungkin bisa dipikirkan untuk pengembangan pengadaan peralatan atau pengadaan fasilitas dan sarana dan SDM yang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagai ini juga tolak ukur berarti. Iya benar. Berarti yang peroleh manfaatnya itu sudah jelas tadi dari pihak pasiennya, rumah sakit, petugas, bahkan pemerintah juga. Ini juga memudahkan untuk menyampaikan informasi ya Bu ya. Oke Bu, saya penasaran nih Bu, apa saja sih Bu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menerapkan TTDJ ini? Kemarin saat mulai dari ide inovasi ini, kami bekerja sama dengan semua bagian yang ada di rumah sakit. Itu melibatkan bagian pelayanan, bagian admisi, bagian SIM RS, bagian keuangan, bagian SDM, dan bagian PKRS. Jadi kami berkolaborasi agar ide inovasi ini bisa terwujud. Jadi kita menggunakan peralatan yang ada, SDM kami punya, SDM rumah sakit siap dan semua peralatan kebetulan kami punya. Kami di rumah sakit mempergunakan SIM RS. Kami punya sistem informasi manajemen yang sudah terintegrasi ke semua ruangan. Kami memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan inovasi ini. Akhirnya dengan berkolaborasi dengan semua pihak sehingga aplikasi ini bisa diwujudkan dan bisa dimanfaatkan. Demikian. Baik Ibu, dengan aplikasi TTTJ ini mungkin banyak masyarakat yang masih bingung tentang penggunaan cara mencari informasinya ya. Tapi saya lihat kemarin Rumah Sakit Umum yang Ibu sudah bekerja sama dengan tim PKRS untuk membuat videonya Bu ya. Jadi untuk menjelaskan secara detail gimana caranya menggunakan aplikasi ini. Nah bisa nggak Bu dijelaskan secara singkat aja Bu untuk langkah-langkahnya yang lebih urut mungkin sebagai gambaran bagi masyarakat kita Bu ya. Untuk menyebarkan, ini aplikasi sudah jadi, untuk menyebarkan ke masyarakat, kami bekerja sama dengan PKRS Rumah Sakit untuk membantu menginformasikan ke masyarakat. Informasi ini sudah kami sampaikan, ada di YouTube, ada di Facebook RSUD, dan di Instagram RSUD. Di aplikasi itu, di inovasi itu, di sana sudah dijelaskan cara-cara mempergunakan. Pertama dengan mengklik website RSUD Kabupaten Buleleng, di sana akan muncul fitur inovasi tempat tidur dalam jangkauan. Dengan mengklik informasi tempat tidur dalam jangkauan, masyarakat akan melihat detail ruang perawatan yang ada di RSUD. Dan apabila ruangan perawatan, umpamanya kita menginginkan ruangan kelas 2, apabila di ruangan kelas 2 itu diklik, itu akan memunculkan ruangan kelas 2 itu terdiri di ruangan mana saja, apakah itu ada di ruang Kamboja, ada di ruang flamboyan. Jadi di situ akan muncul. Setelah diklik di ruang flamboyan akan kelihatan di ruangan itu tempat tidur yang berapa jumlah tempat tidur yang tersedia, berapa jumlah tempat tidur yang sudah terisi, dan berapa tempat tidur yang masih kosong. Dan itu terupdate, informasi itu terupdate pada saat ada pemindahan pasien, apakah pasien pulang atau pasien yang pindah ke ruangan lain atau pindah ke atau naik ke kelas yang lebih tinggi. Demikian.
Baik, jadi kayak yang udah dikasih tahu sama Ibu Yuli bahwa tadi sudah dijelaskan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, juga langkah-langkahnya. Nah Bu, mungkin banyak dari masyarakat yang masih awam terhadap inovasi ini. Bagaimana sih Bu sosialisasi yang diberikan oleh kepada masyarakat luas? Untuk sosialisasi, kami sudah mulai menggerakkan dari tim PKRS. Setiap ada kegiatan ya, mereka penyuluhan ke masyarakat, ini diselipkan juga dari pihak manajemen juga. Bapak Direktur di setiap ada pertemuan dengan pihak lain, pihak luar juga sudah menjelaskan inovasi ini. Dan yang sudah kami lakukan sekali adalah informasi yang sekarang semua menggunakan media sosial. Nah, kita juga mempergunakan media sosial ini menyebarluaskan ke masyarakat agar masyarakat tahu, lalu melalui Facebook, melalui Instagram rumah sakit, dan melalui channel YouTube rumah sakit. Di situ sudah dijelaskan apabila masyarakat mau menonton itu bisa langsung tahu inovasi ini seperti apa, ada gambarannya secara garis besar di sana. Iya. Yeah. Jadi aplikasi Titi DJ ini diharapkan juga nantinya dapat sangat memudahkan masyarakat terkait dengan tempat tidur. Nah, untuk informasinya yang bisa kita tambahkan adalah PKRS itu adalah tim media dari rumah sakit, Bu ya. Benar. Jadi di setiap ada inovasi yang baru, rumah sakit akan selalu membuat videonya dengan langkah-langkahnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengetahui informasi-informasi terkait inovasi tersebut. Nanti mungkin mohon bantuan Pemkab untuk ikut menyebarluaskan dari aplikasi ini. Lalu Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kayak yang sudah disampaikan sama Kak Sinta tadi bahwa inovasi ini benar-benar memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi secara luas. Oke Bu, apakah Titi DJ ini sudah pernah diimplementasikan secara nyata dan bagaimanakah hasilnya? Tapi sebelum itu kita buat semeton penasaran dulu ya Bu ya sama jawaban Ibu. Break maksudnya nih? Iya break. Kita lanjut setelah yang satu ini ya. Oke. Halo semeton, Bu Leleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemkab Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kita balik lagi nih. Oke, Ibu menjawab pertanyaan yang tadi, apakah Titi DJ ini sudah pernah diimplementasikan secara nyata dan bagaimanakah hasilnya? Ya, untuk informasi tempat tidur dalam jangkauan ini sudah mulai diimplementasikan, sudah bisa dipakai mulai awal November. Jadi mulai dari awal November masyarakat secara umum sudah bisa mengakses lewat website RSUD Kabupaten Buleleng, bisa diakses lewat HP, bisa diakses lewat, kalau memang tidak punya HP, ini kita punya dua sisi. Satu, target kita adalah aplikasi lewat HP. Jadi semua yang punya HP bisa mengakses ini lewat RSUD Kabupaten Buleleng, websitenya RSUD Kabupaten Buleleng. Dan kedua, bagi masyarakat yang tidak mempunyai HP bisa langsung melihat di display. Ada display pelayanan di dua ruangan di rumah sakit, yang di ruang pendaftaran rawat inap dan rawat jalan. Jadi untuk masyarakat yang punya HP bisa langsung mengklik. Untuk masyarakat yang tidak memiliki HP Android bisa langsung melihat di display pelayanannya. Terus ini setelah mulai digunakan, mulai bisa dirasakan manfaatnya. Jadi komplain menunggu pasien itu bisa lebih dikurangi. Jadi pada saat pasien mendaftar rawat inap, kok saya belum dapat kamar, nanti langsung diarahkan sama petugas, coba dilihat dulu Pak ketersediaan kamar yang memang Bapak harapkan ada. Kalau memang masih tersedia berarti sedang diproses, tapi kalau memang masih belum tersedia berarti memang masih harus menunggu. Jadi pelayanan sudah lebih mengurangi komplain sekarang. Terus banyak sekali yang teman-teman yang dari luar RSUD yang memerlukan informasi, Bu,
saya mau nanya, ada ruang ICU kosong nggak? Seperti itu sering yang terjadi sekarang ini. Kami tinggal mengarahkan, cek aja langsung Pak. Jadi transparansi ini kita jadi nggak bisa, tidak menutupi lagi ada tidaknya, langsung suruh ngecek. Cek aja Pak di websitenya, bisa langsung dilihat di sana. Jadi kalau ada yang bertanya kita langsung bisa mengarahkan. Jadi karena data-datanya sudah jelas di sana, jadi kita tidak menutupi. Jadi apapun yang kondisi yang ada di RSUD sudah bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Jadi itu sudah mulai awal November kami sudah buka aplikasinya dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Iya, jadi buat masyarakat tuh yang kiranya mungkin masih ragu sama kita, masa sih nggak ada tempat tidur? Nah, itu tuh udah bisa dilihat tuh mulai dari website, bisa juga di IG-nya RSUD Kabupaten Buleleng, nanti paling bawah di bio-nya itu ada websitenya, diklik aja langsung. Selain itu untuk yang tidak punya HP seperti yang sudah dijelaskan, nanti di setiap tempat itu di loket sudah ada Bu ya, loket di depan itu sudah ada tuh tentang ketersediaan tempat tidur. Jadi informasi antara administrasi, admisi dan juga layar yang tertera terkait dengan titik DJ itu pasti sama. Jadi jangan ada keraguan lagi nih di antara kita. Benar Ibu? Ya, benar sekali itu yang kita. Jangan sampai soalnya dulu kan sering komplain tuh, Ya. masa sih nggak ada tempat tidur? Iya, kan sekarang udah Sudah bisa langsung jelas dibuktikan. datanya sudah terlihat, Komplainnya mulai turun ya Bu berarti ya? komplain untuk ketersediaan tempat tidur sudah mulai berkurang. Iya, nggak pusing lagi Bu? Kalau dulu berarti banyak dong Bu? Oh, sering. Nggak sering. Oke Bu, ini pertanyaan ke 10, hampir selesai nih pertanyaan kita. Tapi sebenarnya kita masih pengen banyak nanya ya. Iya, betul. Cuman karena ternyata udah bagus banget, Iya. inovasi yang cocok Bu, juara 1 Bu. Pengembangan apa saja yang rencananya akan dilakukan dengan TTTJ ini? Karena kan manfaatnya banyak banget Bu ya. Pasti ada pengembangan yang gini. Ya, untuk pengembangan inovasi TTDJ ini rencananya ke depan. Kemarin ada masukan dari beberapa juri waktu penilaian bahwa diharapkan untuk menambahkan informasi ketersediaan tempat tidur itu dengan fasilitas. Misalnya, nanti kami akan buatkan umpamanya fasilitas VIP apa saja yang didapat oleh pasien di ruangan VIP itu, apa aja fasilitas penunjangnya seperti apa, kami akan buatkan seperti itu. Untuk pasien kelas 3 apakah terdiri dari berapa tempat tidur, fasilitas apa yang ada di dalam di kelas 3 itu akan kami buatkan juga, rencananya ke depannya akan seperti itu. Dan juga menambah data tampilan. Jadi rencananya ke depannya itu akan dibuatkan denah per ruangan. Jadi misalnya ruang VIP, denahnya akan kelihatan, dan di mana ruangan yang ada tempat tidur yang kosong akan kelihatan, warnanya akan berbeda. Jadi kalau memang penuh ruangannya di denah itu akan otomatis berwarna berbeda dengan yang masih kosong. Jadi rencananya akan seperti itu. Kami sudah konsultasi dan berkoordinasi dengan tim SIM RS. Kedepannya akan kita usahakan pengembangan lebih bagus lagi agar informasi lebih banyak lagi yang bisa diambil oleh masyarakat. Jadi bukan cuma aplikasi cuma ngeliat oh tempat tidur ada atau tidak cuman seperti itu aja, tetapi banyak informasi mengenai ketersediaan tempat tidur yang bisa diambil oleh masyarakat. Iya. Kok bisa ya? Kepikiran ya? Aku aja gak kepikiran ya. Kalau Anda sering nonton film, kalau kita di bioskop nyari kursi kan bisa dipilih tuh. Kalau emang sudah kosong, udah ada yang terisi, akan otomatis merah. Jadi yang bisa kita pilih yang masih hijau. Jadi kita usahakan seperti itu. Jadi kalau emang masih kosong, akan kelihatan dari situ. Jadi cukup ngelihat denah saja kita bisa tahu ada kosong apa tidak. Biasaan nonton layar tancap, Wak. Jadi nggak tahu ada merahnya. Makanya dia juara 1 Kak, karena Iya, inovasi makanya. yang keren banget. Oke Ibu, jadi kan tadi sudah dijelaskan juga manfaatnya, langkah-langkahnya, sarana dan prasarananya, juga akan terus dilakukan pengembangan ke depannya. Terakhir nih Bu, closing statement. Apa nih harapan Ibu ke depannya terkait adanya inovasi TTDJ ini? Harapan saya suatu aplikasi apapun, sebagus apapun tidak akan berguna apabila tidak ada manfaatnya dan apabila tidak dipergunakan. Jadi aplikasinya sudah ada, mari kita semua menyebarluaskan ke masyarakat informasi ini agar masyarakat yang membutuhkan ini bisa mempergunakannya. Dan yang kedua, bagi teman-teman atau rumah sakit lain atau fasilitas kesehatan lain,
mari kita bersama-sama transparansi data. Jadi kita semua membuka data yang memang bisa diketahui oleh masyarakat, terutama ketersediaan tempat tidur, agar masyarakat luas bisa memilih kemana mereka harus berobat, dan akhir dari semua ini adalah masyarakat mendapat pelayanan yang cepat dan mendapat kesembuhan yang lebih segera. Jadi ini inti dari inovasi ini adalah kita kesejahteraan masyarakat yang kita inikan. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan kita, tetapi ini untuk pelayanan ke masyarakat. Jadi apabila ini dimanfaatkan inovasi ini, saya rasa masyarakat akan sangat terbantu. Demikian. Iya. Baik, jadi untuk masyarakat yang masih takut atau bahkan trauma terhadap pelayanan di RS, Kenapa kok bisa trauma? ya mungkin karena pengalamannya mungkin sama kayak Iya. nggak tahu, Kak. We never know, Kak. Iya bener lagi. Tidak perlu takut lagi karena sekarang RSUD sudah menerapkan inovasi Titi DJ yang akan sangat memudahkan semeton. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli karena sudah bersedia menyebarluaskan informasi terkait Titi DJ atau tempat tidur dalam jangkauan di RSUD Buleleng bagi sahabat Buleleng. Oke, baik, sekian Bikom pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.